Suspect's name is Special Agent Elizabeth P. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana tak lama setelah Agent Kin dan Reddington memasuki mobil yang menjemputnya untuk melarikan diri akibat Agent Kin yang sudah membunuh Jaksa Agung Amerika yaitu Tom Connelly, FBI yang saat ini dipimpin oleh Donald berusaha mencegah pelarian Agent Kin dan Reddington karena Donald tahu jika Reddington berhasil keluar kota hari ini, maka Donald memastikan akan sangat mustahil untuk menemukan Reddington dan Agent Kin. Dan tak lama setelah Donald mengkoordinasi atau memberikan arahan kepada polisi lokal yang akan membantunya, Aram berhasil menemukan mobil yang digunakan Agent Kin dan Reddington yang sekarang sedang diawasi melalui kamera helikopter. Sementara di sisi Reddington, Agent Kin yang sangat mengetahui bahwa FBI sedang melakukan protokol untuk mencegah pelariannya karena dia adalah anggota FBI juga, menyampaikan kepada Reddington bahwa akan sangat mustahil untuk keluar dari kota hari ini. Tapi Reddington yang mendengar itu menjawab bahwa dia tahu akan hal itu, dan itulah sebabnya dia juga tak ingin keluar kota hari ini karena dia sudah menyiapkan rencananya. Dan untuk itu Reddington meminta Agent Kin untuk menggunakan pakaian yang sudah dia siapkan. Sementara di sisi Donald dan kawan-kawan, mereka kehilangan pengawasan setelah mobil yang dikendarai Reddington memasuki terowongan yang dimana awalnya mereka cukup bingung dibuatnya. Namun setelah mereka memutar rekamannya kembali, Donald menyadari bahwa mobilnya bukan hilang begitu saja, melainkan mobil yang dikendarai Reddington menaiki truk yang sedang membawa mobil, dan tentu saja itu memang sudah disiapkan oleh Reddington untuk mengecoh pengawasan dari udara. Dan ternyata Reddington dan Agent Kin menggunakan seragam polisi, dan di sini Reddington mengganti kendaraan yang sudah disiapkan oleh para asetnya, dan ternyata Reddington membawa Agent Kin ke suatu tempat yang dimiliki pria ini, yang tentu saja dia adalah aset Reddington juga. Tapi di sini Reddington menodongkan senjata kepada wanita saudari pria ini karena Reddington tidak mengira wanita ini akan ada di sini. Tapi setelah pria ini menjelaskan kepada Reddington, Reddington pun meminta maaf kepada wanita ini, dan setelah itu pria ini pun membawa Agent Kin dan Reddington ke ruangan tersembunyi yang ada di tempat ini yang letaknya di ruangan bawah tanah. Dan di sini Reddington pun menjelaskan kepada Agent Kin bahwa sambil menunggu The Troll Farmer Blacklist kali ini menyiapkan rencana untuk pelarian Reddington, yang dimana The Troll membutuhkan waktu 1 minggu, Agent Kin dan Reddington akan bersembunyi di tempat ini. Namun apakah rencana yang membutuhkan 1 minggu itu atau siapakah The Troll Farmer? Kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Sementara di sisi lain di Black Side, kita melihat Donald melepaskan borgol dari tangan Cooper dengan berkata bahwa dia baru saja membaca laporan istri Cooper yang menyatakan bahwa selama ini Cooper dimanfaatkan oleh Tom Connelly, dan Cooper pun mengkonfirmasi akan hal itu, yang dimana Cooper menjelaskan semuanya kepada Donald. Tapi di sini setelah Donald mendengarnya, Donald berasumsi Cooper terlibat atau membantu pembunuhan itu. Cooper yang mendengar tuduhan itu pun berkata bahwa dia saat itu sudah memperingatkan Agent Kin dan melarangnya karena Connelly mempunyai rencana untuk menghancurkan semua orang, bukan hanya Agent Kin tapi Navabi, Aram, dan bahkan Donald sendiri. Namun Donald yang mendengar itu berkata, yang terpenting sekarang Agent Kin adalah seorang buronan dan Donald akan membawanya ke sini. All that matters is that Keen's a fugitive, and I'm gonna bring her in. Sementara di sisi lain di suatu rumah milik wanita ini, dia tiba-tiba terlihat panik setelah mendengar dari speaker bayinya sedang bersama seseorang, yang akhirnya wanita ini pun mengambil pisau dapur lalu mengancam pria yang bersama bayinya untuk meletakkan bayinya dan bertanya apa yang diinginkan pria itu karena wanita ini tidak mengenal siapa pria ini. Mendengar itu, pria ini pun menjawab bahwa dia menginginkan ayah dari wanita ini dan akan mengirimkan teks untuk petunjuknya. Namun setelah wanita itu mengetahui keinginan pria ini yang menginginkan ayah dari wanita ini, inilah yang terjadi.
Wanita itu mencoba menyerang pria ini, tapi pria ini dengan mudah menghindarinya. Dan siapakah pria ini dan wanita ini? Ternyata wanita ini adalah putri sematawayang Dembe, dan pria ini adalah Matthias Solomon, anggota Kabal yang diutus akibat Reddington yang sudah mulai membocorkan fulcrum ke media di episode minggu lalu. Namun apakah rencana Kabal dengan mengutus Solomon ini? Kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. My name is Peter Kotsiopoulos and I am the CIA's director. Kembali ke sisi Reddington dan Agent Kin yang sedang menyaksikan direktur bicara di depan media. Dan ternyata direktur terpaksa muncul ke publik untuk mengklarifikasi atas tuduhan dirinya yang sebagai salah satu member dari organisasi Kabal. Dan di sini direktur menyangkal itu semua dan berkata kepada media bahwa informasi yang beredar adalah informasi dari Reddington, pengkhianat negara dan buronan paling dicari yang dibantu oleh mantan anggota FBI, yaitu Agent Kin, seorang putri dari mata-mata KGB yang terkenal, yaitu Katarina Rostova. Dan direktur mengungkapkan untuk tidak mempercayai informasi dari dua buronan itu. Dan saat direktur kembali ke kantornya setelah konferensi pers, ternyata Solomon sudah menunggunya. Dimana di sini Solomon berkata bahwa direktur telah salah memprediksi Reddington tidak memiliki fulcrum dan hanya menggertak saja. Tapi nyatanya sekarang organisasi Kabal menjadi terekspos akibat direktur ini yang ngotot dan berani berspekulasi Reddington tidak memiliki fulcrum. Dan Solomon mengungkapkan bahwa dia diutus para member lain dan datang ke sini karena para member lain sudah kehilangan kepercayaan dengan rencana atau metode direktur ini. Dan Solomon menyarankan dengan berkata untuk segera menyelesaikan masalahnya, karena setiap napas direktur yang dihembuskan sampai saat ini adalah atas kebijaksanaan kami, yang maksudnya adalah para member Kabal yang lain. And that every breath that you draw is at our discretion. Sementara di sisi lain di Black Side, Aram melaporkan kepada Donald bahwa dia sudah berusaha sampai saat ini, tapi Aram tidak bisa menemukan keberadaan Reddington dan Agent Kin, yang menurutnya Reddington dan Agent Kin sudah berhasil keluar dari Washington DC. Tapi di sini Aram malah terlihat senang akan hal itu, yang akhirnya membuat Donald menegur Aram untuk bekerja layaknya profesional yang sedang mencari tersangka kasus pembunuhan Jaksa Agung Amerika. So I need you to look me in the eye and tell me that you can do that. Yes. Namun tak lama kemudian, seorang agen memberitahu bahwa kantor lapangan baru saja menelpon karena mendapatkan tip dari seseorang yang memberitahu tentang keberadaan Reddington. Dan setelah beberapa menit, kita ke tempat di mana Agent Kin dan Reddington berada. Di mana di sini dua saudara ini sedang berdebat karena wanita ini tak setuju menyembunyikan Agent Kin dan Reddington di tempatnya. Reddington yang mendengar keributan dari bawah itu pun mencoba mengeceknya, yang akhirnya membuat Reddington meminta ponsel wanita ini. Dan setelah Reddington mengecek ponselnya, ternyata wanita inilah yang telah memberi tip kepada FBI tentang lokasi Reddington bersembunyi. Namun tak lama kemudian, ternyata pasukan FBI baru saja datang untuk mengepung tempat ini. Tapi Reddington yang mengetahui itu pun mengancam wanita ini untuk menyingkirkan FBI, karena jika tidak, maka wanita ini akan melihat saudaranya tewas dibunuh oleh Reddington. Reddington pun akhirnya membawa saudaranya ke ruang bawah tanah sebelum pasukan FBI masuk. Yang pada akhirnya pasukan FBI yang dipimpin Donald itu pun menyerbu masuk tempat ini. Namun setelah FBI menyerbu masuk, Donald dan pasukannya tak berhasil menemukan ruang bawah tanah itu, dan wanita ini juga akhirnya berbohong kepada Donald karena tak ingin saudaranya tewas dibunuh oleh Reddington. Namun Donald yang tak kehilangan akal itu meminta Aram untuk menelpon nomor yang memberikan tip kepada FBI, dan ponsel itu pun terdengar di ruang bawah tanah karena Reddington memang membawa ponselnya. Ya akhirnya membuat Donald menemukan jalan masuk ruangan itu. Dan di sini Donald mengingatkan Agent Kin dan Reddington untuk menyerahkan diri. Namun Donald tidak mendapatkan jawaban sama sekali, yang akhirnya Donald dan pasukannya pun masuk ke ruangan itu. Tapi ternyata Reddington dan Agent Kin sudah melarikan diri melalui jalan atau terowongan yang memang sudah pastinya disiapkan oleh Reddington untuk masalah seperti ini.
Agent Kim dan Reddington pun terlihat di suatu jalan, di mana di sini untuk mengganti pakaian mereka, Agent Kim membuka paksa tempat penyimpanan kunci mobil yang ada di depan apartemen setempat, dan Agent Kim memilih mengambil kunci mobil mewah karena menurut pengalamannya sebagai profiler, pemilik mobil dan apartemen itu sedang tidak ada di rumah. Yang pada akhirnya Agent Kim dan Reddington pun pergi ke apartemen milik orang yang mempunyai mobil mewah ini. Dan di sini, Reddington terlihat cukup terkejut dan sempat tak bisa berkata apa-apa karena Agent Kim mewarnai rambutnya yang dimana Agent Kim terlihat seperti ibunya. Namun di sini, Reddington pun menjelaskan rencananya selanjutnya bahwa mereka berdua akan mendatangi The Troll Farmer Blacklist kali ini karena rencana yang seharusnya menunggu dan sembunyi selama 1 minggu telah berantakan. Namun sebelum mereka pergi mendatangi The Troll Farmer, Agent Kim meminta dijelaskan siapa sebenarnya The Troll Farmer itu. Ya akhirnya Reddington pun menjelaskan dengan berkata bahwa The Troll Farmer menggunakan sosial media untuk melakukan kampanye yang sangat terkoordinasi dan jasanya biasanya disewa oleh pemerintah, pelobi, perusahaan, bahkan sindikat kejahatan, dan tentu saja buronan yang rendah hati yang maksudnya adalah Reddington sendiri. Dan The Troll Farmer sangat menguasai seni perang informasi dengan menciptakan peristiwa hoak di dunia maya yang dimana mereka biasanya merancang untuk membuat kecemasan publik yang nyata dengan mengaktifkan ratusan akun palsu untuk mengirim ribuan tweet informasi hoak seperti serangan teroris di Paris yang sebetulnya itu adalah sebagai penutup atau pengalihan untuk pencurian barang seni. Dan itulah metode Blacklist kali ini yang akan membantu pelarian Reddington dan Agent Kim. Namun sebelum kita melihat Agent Kim dan Reddington menemui The Troll Farmer, kita ke sisi Dembe terlebih dahulu, di mana di sini putrinya yang bernama Isabella memberitahu semua kejadian yang dialaminya di scene sebelumnya, dan ternyata Solomon membawa cucu Dembe itu, dan Dembe yang mengetahui itu pun mencoba menenangkan putrinya dan berjanji kepada putrinya bahwa Dembe akan menemukannya dan membawa kembali cucunya itu. Namun apakah yang akan dilakukan Dembe? Kita tunggu saja saat Dembe mendatangi Solomon. Kembali ke Reddington dan Agent Kim, kita melihat mereka pergi ke suatu rumah yang ternyata adalah rumah milik The Troll Farmer yang menjadi markas sindikat The Troll Farmer. Dan inilah sang The Troll Farmer yang bernama Bo Cheng, di mana di sini Cheng terlihat kesal kepada Reddington karena Reddington datang tidak sesuai kontrak, yang dimana di dalam kontraknya Cheng sudah menjelaskan bahwa dia membutuhkan waktu 1 minggu, tapi Reddington malah memberinya 1 jam agar bisa mengeluarkan Agent Kim dan Reddington keluar dari Washington DC. Ya akhirnya dengan waktu yang diberikan Reddington itu, Cheng dan kawan-kawan pun mempersiapkan untuk membuat Reddington dan Agent Kim terlihat di tempat-tempat berbeda untuk memberikan pengalihan kepada polisi dan FBI yang saat ini sedang mencari Agent Kim dan Reddington. Sementara Cheng dan kawan-kawan mempersiapkan pengalihan untuk Agent Kim, kita ke sisi Donald yang ada di Blackside, di mana di sini Donald meyakinkan Raven bahwa dia sudah membuat perimeter dan dia yakin dalam 1 jam Donald akan menemukan Reddington dan Agent Kim. Raven yang mendengar itu pun menjawab dengan berkata bahwa dia akan memberikan laporan kepada Gedung Putih dan menjelaskan kepada pihak Gedung Putih bahwa mengangkat Donald menjadi pemimpin sementara FBI adalah suatu keuntungan, dan untuk itu Raven meminta Donald untuk tidak membuatnya menyesal karena sudah mendukungnya, karena Raven sedang mempertaruhkan karirnya di depan Gedung Putih. Don't make me regret doing that. Dan setelah Raven pergi, Donald pun mendatangi Cooper dan memberitahu bahwa Cooper dan istrinya sudah dibebaskan. Cooper yang mendengar itu pun sangat senang dan berterima kasih kepada Donald. Tapi di sini Cooper bertanya kenapa Donald tidak melaporkannya, padahal Donald tahu Cooper yang menyuruh Agent Kim lari. Mendengar itu, Donald pun menjawab bahwa dia tidak melaporkannya karena dia tidak ditanya akan hal itu. Dan selain itu, Donald juga merasa terlibat karena di episode sebelumnya Donald membiarkan Agent Kim lari dari Blackside yang membuatnya sangat menyesal karena membiarkan Agent Kim pergi. Karena akibat itulah Jaksa Agung Amerika tewas. Cooper yang mendengar itu pun berkata bahwa Donald melakukan itu
berdasarkan instingnya dan Donald harus mempercayai instingnya itu. Namun Donald yang mendengar perkataan Cooper itu menjawab pekerjaannya bukan berdasarkan akan hal itu, karena pekerjaannya adalah menegakkan hukum dan dia berencana melakukan hal itu. My job isn't to trust my gut. My job is to uphold the law. Tak lama setelah ini, Aram pun memberitahu bahwa dia melihat postingan di Twitter Ejenkin dan Reddington terlihat di suatu daerah dan mendapatkan lokasinya. Yang pada akhirnya Donald dan kawan-kawan pun pergi ke lokasi itu. Tapi ternyata itu adalah lokasi bandar narkoba dan tentu saja ini adalah pengalihan yang telah dibuat oleh Boceng. Sementara di sisi Reddington dan Ejenkin, mereka akhirnya bersiap untuk pergi menggunakan dua mobil van yang sudah disiapkan oleh Boceng. Dan Reddington maupun Ejenkin akan menaiki mobil van yang berbeda dengan harapan salah satunya akan lolos untuk membersihkan nama Ejenkin. Namun sebelum Ejenkin dan Reddington memasuki mobil van-nya, Chang berkata kepada Reddington bahwa ini adalah pekerjaan terakhirnya untuk Reddington dan Chang tak ingin lagi memperpanjang kontrak dengan Reddington. Reddington yang mendengar itu pun tak menjawabnya dan langsung pergi memasuki mobil van yang sudah disiapkan, di mana Reddington memasuki mobil van putih dan Ejenkin memasuki mobil van satunya. Okay, I've got something. Call to the tip line, a CCTV. Sementara di sisi Donald dan kawan-kawan, mereka akhirnya mengetahui bahwa Reddington membuat pengalihan yang pada akhirnya dengan spekulasi Donald berkeyakinan Ejenkin dan Reddington akan lewat di suatu daerah tempat pengalihan itu. Dan Donald meminta Aram untuk memperketat penjagaan. Dan di sisi Reddington, ternyata mobil van yang dinaikinya berhasil lolos dari pemeriksaan, tapi tidak dengan mobil van yang dinaiki oleh Ejenkin. Karena tak lama setelah mobil van yang dinaiki Reddington lolos, para petugas memperketat pemeriksaan lagi atas koordinasi dari Aram dan Donald. Dan Reddington yang mengetahui itu pun menghubungi Ejenkin dan memberitahu bahwa Ejenkin tidak akan lolos dari pemeriksaan, dan Reddington menyuruh untuk memutar balik saja dan mencari tempat sembunyi yang tidak bisa ditemukan oleh FBI karena Reddington sudah di luar perimeter dan tidak bisa kembali tepat waktu, dan Ejenkin harus berusaha sendiri agar tidak ditangkap oleh FBI. Ejenkin yang mendengar itu pun berkata bahwa dia tidak tahu harus kemana dan melakukan apa. Namun di sini Reddington berkata kepada Ejenkin bahwa Ejenkin bisa melakukannya karena Katarina Rostova adalah wanita yang paling pintar yang pernah Reddington kenal. Tidak peduli seberapa gelap situasi yang dihadapi Katarina selalu bisa menemukan jalannya, dan Reddington yakin Ejenkin juga bisa menemukan cara seperti ibunya itu karena Reddington melihat Katarina di dalam diri Ejenkin setiap harinya. Yang pada akhirnya setelah mendapatkan motivasi dari Reddington itu, Ejenkin menemukan cara agar tidak ditangkap oleh FBI, yaitu dengan pergi ke suatu tempat yang Ejenkin berikan lokasinya kepada sang supir. Namun Reddington yang mengetahui Ejenkin itu akan pergi kemana, langsung menyuruh Ejenkin untuk tidak melakukan itu. Tapi Ejenkin menjawab bahwa itu adalah satu-satunya cara yang bisa dia pikirkan saat ini. Namun apakah rencana Ejenkin itu sampai Reddington tidak menyetujuinya? Kita tunggu saja di scene saat Ejenkin tiba di lokasinya. It's the only chance I've got. 2650. Dan selang beberapa saat, FBI berhasil menghentikan mobil van yang ditumpangi oleh Ejenkin tadi. Tapi ternyata Ejenkin berhasil melarikan diri. Namun kita belum bisa mengetahui Ejenkin pergi kemana. Dan tak lama kemudian, Reddington menghubungi Donald yang ada di TKP. Di mana di sini Reddington berkata dia akan memberikan lokasi Blacklist kali ini yang telah membantu pelariannya. Dan Blacklistnya sering membantu para penjahat seperti Reddington. Awalnya, Donald menolak karena Donald menyangka Reddington akan meminta Donald untuk membiarkan Ejenkin pergi sebagai imbalannya. Tapi setelah Reddington berkata jika Donald menangkap Ejenkin nanti tapi Reddington tidak memberitahu Ejenkin pergi kemana, Reddington hanya meminta janji Donald sebagai orang terhormat, yaitu untuk tidak mempercayai tuduhan yang akan dilayangkan kepada Ejenkin seperti mata-mata Rusia, pengkhianat, atau teroris, karena Reddington yakin Donald lebih tahu dari siapapun. Dan dari perkataan Reddington ini kita bisa simpulkan bahwa Reddington tahu apa yang akan terjadi dengan Ejenkin. Namun kita tunggu saja apa yang sebenarnya dilakukan Ejenkin itu. Can you give me your word
Yes. Dan untuk Donald, mendengar tawaran Reddington itu, dia akhirnya bersedia berjanji seperti yang Reddington inginkan sebagai imbalan menyerahkan lokasi blacklist kali ini. Ya akhirnya Reddington pun memberikan nama dan lokasi blacklist kali ini, yaitu Boceng alias The Troll Farmer. Namun sebelum Donald dan kawan-kawan menangkap blacklist kali ini, kita ke sisi Dembe terlebih dahulu, di mana di sini Dembe berhasil menemukan lokasi Solomon dan membunuh salah satu anak buah Solomon. Tapi Solomon yang melihat itu dengan santainya menyuruh Dembe untuk duduk terlebih dahulu, dan setelah itu Solomon pun menelpon putri Dembe memberitahu untuk mengambil bayinya yang saat ini ada di depan pintu rumahnya, lalu mengirimkan fotonya. Dembe yang mengetahui itu pun berkata kepada Solomon untuk memberikannya satu alasan kenapa dia tidak membunuh Solomon sekarang. Mendengar itu, Solomon pun memberikan alasannya karena jika Dembe membunuh Solomon sekarang, maka cucu Dembe tidak akan mendapat obat penawar dari sakit yang saat ini sengaja dijangkitkan kepada cucu Dembe, dan dalam 3 minggu cucunya akan menderita yang sangat menyakitkan. Mengetahui itu, Dembe pun bertanya apa yang diinginkan oleh Solomon ini, yang dimana untuk saat ini Solomon hanya meminta Dembe untuk menghirup dalam-dalam alat ini. Dengan terpaksa, Dembe pun menghirupnya yang akhirnya membuat dirinya tidak sadarkan diri. Tapi untuk saat ini kita belum bisa mengetahui apa yang akan terjadi dengan Dembe, karena tak lama setelah ini kita diperlihatkan Cooper pulang ke rumahnya dan istrinya terlihat senang akan hal itu. Sementara di sisi lain, FBI akhirnya menangkap Boceng dan komplotannya yang telah diberikan lokasinya oleh Reddington. Dan untuk Donald dan Navabi, setelah penangkapan Boceng itu, Donald teringat perkataan Reddington tentang tuduhan mata-mata Rusia yang akan dilayangkan kepada Agent Keen. Ya akhirnya Donald yang mengetahui Agent Keen sedang pergi kemana segera menuju lokasinya. Tapi Agent Keen berhasil masuk ke tempat itu sebelum Donald menangkapnya, yang ternyata adalah kedutaan Rusia yang ada di Washington DC. Dan di sini Agent Keen mengaku sebagai Masya Rostova, agen Rusia yang bekerja untuk FSB, dan dia kesini untuk mencari kekebalan diplomatik. Dan kenapa Donald tidak menangkap langsung saja Agent Keen di sini? Karena Donald sangat mengetahui Agent Keen sudah memasuki wilayah Rusia. Karena jika dia sampai memaksa, maka itu sama saja menyerang negara Rusia, yang dimana itu bisa terjadi perang antara Rusia dan Amerika. Namun apakah yang akan terjadi selanjutnya? Untuk saat ini kita belum bisa mengetahuinya, karena ini adalah scene penutup episode kali ini. My name is Masha Rostova. Melanjutkan cerita sebelumnya, yang dimana untuk menghindari penangkapan FBI, Agent Keen mendatangi kedutaan Rusia yang ada di Washington DC dan mengaku sebagai agen Rusia yang bekerja untuk FSB atau Badan Intelijen Asing Rusia. Dan dia kesini untuk mencari kekebalan diplomatik, yang akhirnya membuat Donald dan Navabi tidak bisa menangkap Agent Keen begitu saja. Namun Donald dan kawan-kawan tidak pergi begitu saja. Mereka menunggu di depan gerbang untuk menunggu perintah Raven tentang langkah selanjutnya. Sementara di sisi Agent Keen di dalam kedutaan, dia diinterogasi oleh Alexander Raskovic, kepala intelijen FSB untuk Washington DC, yang membuatnya menjabat sebagai agen senior di intelijen untuk seluruh belahan bumi wilayah barat. Dan Raskovic mengungkapkan kepada Agent Keen dengan berkata, dia sudah berkenalan dengan setiap aset intelijen Rusia di Amerika Utara maupun Selatan, yang aktif maupun yang tidak aktif. Dan Agent Keen bukan salah satu dari mereka, yang akhirnya membuat Raskovic bertanya kenapa Agent Keen mengaku sebagai agen Rusia dan datang ke sini. Mendengar itu, Agent Keen pun akhirnya mengaku bahwa dia datang ke sini untuk melindungi dirinya dan mendapatkan bantuan karena kepentingan mereka selaras. Di mana Agent Keen mengungkapkan bahwa Rusia dan Agent Keen telah disalahkan atas kejahatan yang tidak mereka lakukan. Dan itu semua dilakukan oleh organisasi bernama Cabal dengan tujuan untuk menyalakan kembali perang dingin antara Rusia dan Amerika.
Namun untuk saat ini, Agent Kin hanya bisa menyampaikan itu saja. Tapi dia berjanji akan memberitahu semua jika Agent Kin sudah dijamin secara tertulis untuk kekebalan diplomatiknya. Namun Raskovic yang mendengar itu tak mengiyakan langsung keinginan Agent Kin itu. Dan dia meminta Agent Kin untuk membuktikan bagaimana dia bisa mempercayai Agent Kin bukanlah anggota dari kabal itu sendiri. Ya akhirnya, untuk membuktikannya, Agent Kin memberitahu tentang Karakut, agen Rusia yang sudah berkhianat kepada Rusia dan bekerja untuk kabal. Dan Agent Kin menyarankan untuk mengecek Karakut itu karena Agent Kin berkeyakinan Karakut sekarang pasti sudah menghilang, dan jika memang iya, maka Agent Kin meminta untuk mempersiapkan kekebalan diplomatiknya. And when you've confirmed he's missing, draw up my immunity agreement. Sementara di sisi lain, kita diperlihatkan Reddington sedang berada di sebuah kamar hotel meminta bantuan kepada pria ini, yaitu Connie, seorang duta besar Rusia yang baru saja selesai bercinta dengan istri dari salah satu anggota Senat di Amerika. Dan tentu saja Reddington mengancam Connie ini jika tidak mau membantunya. Dan satu lagi, Connie ini pernah muncul di season 1 dan saat itu Reddington juga meminta bantuannya yang tentu saja dengan cara paksa seperti kali ini. Dan di sini Reddington pun akhirnya menjelaskan tentang keinginannya, di mana Reddington berkata bahwa Elizabeth Kin saat ini menyerahkan diri di kedutaan Rusia dan mengaku sebagai agen FSB yang sedang dalam kesulitan. Dan Reddington ingin laporan terkini semua yang terjadi di dalam kedutaan Rusia itu. Real-time reports of everything. Kembali ke Agent Kin di kedutaan Rusia, setelah Raskovic menghubungi atasannya, pihak Rusia bersedia mendengarkan Agent Kin terlebih dahulu. Dan jika atasannya mempercayainya, maka Rusia akan memenuhi keinginan Agent Kin, namun Agent Kin harus terbang ke Moskow untuk bertemu atasannya itu. Awalnya, Agent Kin yang mendengar itu menolak untuk ke Moskow, karena menurutnya itu sama saja dengan keinginan kabal, karena jika Agent Kin sampai ke Moskow, maka pemerintah Amerika akan menganggap Agent Kin sebagai pembelot atau pengkhianat. Tapi yang pada akhirnya, Agent Kin yang tak mempunyai pilihan lain menyetujui untuk pergi ke Moskow. Dan Reddington pun akhirnya mengetahui juga tentang kepindahan Agent Kin itu yang akan pergi ke Moskow setelah Connie mendapatkan kabar dari anggotanya. Yang dimana Connie memberitahu Reddington bahwa Agent Kin akan dipindahkan ke Moskow karena pihak Kremlin atau Gedung Putihnya Rusia meminta Agent Kin untuk diberangkatkan ke Moskow. Namun Reddington yang mendengar itu cukup terkejut dan bertanya kepada Connie tentang siapa yang menyarankan kepada pihak Kremlin untuk membawa Agent Kin pergi ke Moskow. Yang dimana Connie menjawab bahwa itu disahkan oleh lembaga pelayanan yang bernama Fitsin. Dan Reddington mengenal atau mengetahui sosok Fitsin itu. Fitsin. Namun kemudian, scene kembali ke Agent Kin yang ingin pergi ke bandara untuk pergi ke Moskow. Dan di sini, setelah Agent Kin memasuki mobil yang akan membawanya, sang driver menelpon seseorang yang ternyata adalah Solomon, anggota kabal, dan memberitahu bahwa paket dalam perjalanan yang membuat kita bisa menyimpulkan bahwa driver ini adalah salah satu anggota kabal juga. Sementara untuk Donald, dia sempat menghalangi mobil yang akan membawa Agent Kin itu karena dia tak rela Agent Kin lolos begitu saja karena Raven memerintahkannya untuk mundur. Tapi untungnya, Navabi bisa menenangkan Donald karena jika tidak, peperangan akan terjadi di depan kedutaan Rusia ini. Namun tak lama setelah Agent Kin pergi, Reddington menghubungi Donald dan memberitahu untuk tidak membiarkan Agent Kin pergi karena Reddington baru saja mengetahui bahwa yang menyetujui pemindahan itu adalah seorang pejabat tingkat tinggi di lembaga pelayanan yang bernama Vladimir Fitsin. Dan dia orang yang sama yang telah menandatangani dokumen dan memfasilitasi Karakut masuk ke Amerika. Dan Reddington mengungkapkan dengan berkata, jika Agent Kin sampai masuk ke pesawat itu, maka sudah bisa dipastikan Agent Kin akan tewas di sana. The second she gets on that plane,
She's dead. Yang pada akhirnya, Donald yang mengetahui itu pun pergi sendiri untuk menghentikan mobil yang membawa Agent Keen. Dan Donald berhasil membuat mobilnya mengalami kecelakaan. Dan di sini, sang driver ingin mencoba membunuh Donald, tapi untungnya Agent Keen menembak driver itu dengan pistol milik rekannya. Yang pada akhirnya, Agent Keen berhasil melarikan diri karena Donald diserang petugas Rusia yang menggunakan mobil satunya. Dan setelah itu, Agent Keen langsung mengirim pesan kepada Reddington, yang dimana Reddington menyuruh Agent Keen untuk mendatanginya di suatu tempat. Namun sebelum kita melihat Agent Keen bertemu dengan Reddington, kita ke sisi lain yang ada di Blackside, di mana di sini Raven meminta Cooper untuk pensiun dini agar Cooper dan istrinya bisa terhindar dari hukuman penjara. Raven pun menyarankan Cooper untuk mengambil kesepakatan itu demi Cooper dan istrinya, karena jika Cooper menerimanya, penyelidikan kepada Cooper dan istrinya akan langsung dihentikan. Namun jika Cooper tetap ingin bertahan dan menunggu keputusan selanjutnya, maka Cooper akan dipindahkan ke divisi CGIS milik FBI yang memiliki ruangan kecil, dan Raven tidak menyarankan akan hal itu karena menurut Raven, Cooper lebih baik dari itu. Namun Cooper yang mendengar itu tidak mau pensiun dini dan lebih memilih untuk dipindahkan ke divisi CGIS. Namun apakah yang akan dilakukannya dengan pemindahannya itu? Kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Of stand down, don't you understand? Raven mendatangi Donald yang baru saja tiba di Blackside, di mana di sini Raven terlihat kesal karena Donald tidak menuruti perintahnya dan malah menyerang kendaraan diplomatik. Namun Donald yang mendengar itu berkata bahwa dia ditelepon Reddington dan diberitahu mobil yang membawa Agent Keen dikonfirmasi dibajak oleh kabal. Dan Donald juga siap mengundurkan diri jika perkataan Reddington itu salah. Dan selain itu, Navabi juga memberitahu bahwa salah satu supir yang membawa Agent Keen sedang dirawat di rumah sakit, dan FBI berencana akan mendatangi supir yang membawa Agent Keen tadi itu untuk mengkonfirmasi perkataan Reddington. Namun ternyata di rumah sakit tempat sang supir itu dirawat, terlihat dia sedang bersama Solomon. Dan di sini Solomon membunuhnya karena dia tak ingin supir ini sampai diinterogasi oleh FBI. Terlebih jika Rusia marah akibat Donald menyerang kendaraan diplomatik tadi, maka kematian supir ini akan menambah emosi Rusia. Dan Solomon berterima kasih kepada supir ini sebelum dia membunuhnya, karena supir ini menjadi pahlawan untuk tujuan kabal, yaitu mengadu domba Rusia dan Amerika. What you looking at, old man? Sementara di sisi Reddington, di sebuah restoran yang dimiliki oleh pria ini, kita melihat seorang pengunjung yang kita sebut saja Johnny mencoba menggertak Reddington karena Reddington melihatnya dengan sangat sinis. Namun di sini Reddington mengabaikannya karena melihat Agent Keen yang baru saja tiba. Agent Keen yang baru tiba itu pun segera memberitahu Reddington bahwa Donald baru saja mencoba membunuhnya. Namun Reddington yang mendengar itu menjawab Donald hanya mencoba menolong Agent Keen karena mobil yang membawa Agent Keen, Reddington konfirmasikan telah dibajak oleh anggota kabal. Namun di sela-sela percakapan mereka itu, Reddington merasa terganggu dengan Johnny yang melakukan hal kasar kepada pasangannya. Dan di sini lagi-lagi Johnny berkata kasar kepada Reddington untuk tidak mencampuri urusannya. Ya akhirnya Reddington yang kesal itu pun menodongkan senjatanya lalu berkata bahwa dia sedang berdiskusi yang sangat penting dengan Agent Keen. Dan jika Reddington mendengar Johnny berkata atau melakukan hal kasar lagi kepada pasangannya, maka Reddington akan menyeret Johnny ke toilet dan mencuci mulutnya dengan sabun. Namun jika itu belum cukup, maka Reddington akan memotong lidahnya dengan pisau mentega. Johnny yang ketakutan mendengar ancaman Reddington itu pun akhirnya menganggukkan kepalanya. Is that clear enough for you? Tak lama setelah ini, Agent Keen melihat satu mobil polisi baru saja tiba dan parkir tepat di depan restoran ini. Reddington yang mengetahui itu pun segera mengeluarkan senjata yang dia sudah siapkan lalu menembaki mobil polisi itu. Dan setelah itu, dia pun memberitahu semua pengunjung restoran untuk tetap tenang dan tak melakukan hal yang konyol agar bisa pulang dengan selamat ke rumah masing-masing. Namun kenapa Reddington melakukan ini? Kita akan segera mengetahuinya. Dan selang beberapa menit, restoran ini pun dikepung oleh Donald dan kawan-kawan. Dan Donald yang mengetahui Agent Keen dan Reddington ada di dalam, meminta Agent Keen untuk menyerahkan diri sebagai balasannya karena telah menyelamatkannya tadi. Karena Donald juga yakin Agent
Kinn tidak akan melakukan hal untuk menyakiti para sandera. Namun Reddington yang mendengar itu berkata bahwa Agent Kinn memang tidak akan melakukannya, tapi tidak dengan Reddington. Dan untuk itu, Reddington meminta Donald untuk memenuhi 3 tuntutannya, yang dimana 3 tuntutan Reddington itu adalah: 1. Reddington ingin listrik yang mengalir di restoran ini untuk dipulihkan kembali. 2. Kendaraan lapis baja yang akan mengangkut Agent Kinn dan Reddington ke tempat aman dan tanpa gangguan dari restoran ini ke landasan yang Reddington pilih. Dan yang terakhir, Reddington ingin Donald membawakannya blacklist kali ini, yaitu Marvin Gerard. Dan Donald memiliki waktu 90 menit untuk memenuhi semua tuntutan Reddington itu. Namun jika lewat dari 90 menit, Reddington akan membunuh Sandra setiap 30 menitnya. 3, bring me Marvin Gerard. Yang akhirnya Donald pun memenuhi semua keinginan Reddington itu. Dan yang paling menarik adalah sosok Marvin Gerard ini. Kenapa Reddington menginginkan sosok Marvin ini untuk datang ke restoran bertemu dengan Reddington? Namun sebelum dia bertemu dengan Reddington, saya akan menjelaskan latar belakang Marvin ini. Karena dia adalah sosok yang sangat penting untuk cerita The Blacklist ke depannya. Yang tentu saja dia menjadi bagian dari sindikat Reddington. Dan untuk latar belakangnya, Marvin adalah alumni dari universitas ternama, yaitu Harvard. Dan dia menjadi profesor termuda ketiga di perguruan tinggi itu pada usia 31 tahun. Dan setelah itu, dia melanjutkan untuk melayani sebagai jaksa untuk negara bagian New York selama 3 tahun. Dan kemudian, dia menjadi mitra di tempat ayah mertuanya, yaitu firma hukum pidana bagian pertahanan. Sementara Marvin sedang dipertimbangkan untuk duduk di bangku federal, anak remajanya yang bernama Timothy jatuh dengan pergaulan nakal dan menderita pelecehan emosional dari ibunya karena kecanduan obat yang diresepkan kepadanya oleh psikiaternya. Marvin akhirnya berpisah dari istrinya dan mengajukan hak asuh untuk anaknya. Tapi karena istrinya berasal dari keluarga yang sangat berpengaruh, Marvin tidak dapat menangkan hak asuh itu. Yang akhirnya dia bertindak lebih jauh dengan menculik anaknya itu untuk menjauhkannya dari ibunya. Namun akibat itu, Marvin dipecat dan dijatuhi hukuman 7-10 tahun penjara. Dan 1 tahun kemudian, anaknya ditemukan telah gantung diri. Sementara Marvin, dia terus melakukan pekerjaan hukumnya di balik jeruji besi, yaitu melayani sebagai penasihat bayangan untuk politisi, CEO, dan penjahat kelas atas, termasuk Reddington, yang dimana Reddington berkonsultasi dengan Marvin sebelum dia menyerahkan diri ke FBI. Dan itulah tentang latar belakang Marvin Gerard ini. Dan di sini, Navabi pun menjelaskan semuanya kepada Marvin kenapa dia dibawa ke sini, yaitu untuk memenuhi tuntutan Reddington yang sekarang sedang menahan 17 sandera di dalam restoran dan ingin bertemu dengan Marvin. Mendengar itu, Marvin awalnya menolak untuk menemui Reddington karena minggu depan dia akan bebas bersyarat dan dia tak mau dibilang terlibat dengan Reddington, yang dimana itu malah bisa menambah hukumannya. Namun yang pada akhirnya Marvin pun tetap tak bisa menolak keinginan Reddington itu. Dan di sini Donald meminta Marvin untuk mengganti pakaian seperti permintaan Reddington dan memasang alat penyadap. Namun Marvin yang mengetahui itu berkata untuk tidak perlu melakukannya, karena jika dia ditanya Reddington, maka dia akan jujur tentang penyadap itu dengan alasan tidak etis baginya jika dia berbohong kepada kliennya. Dan dari perkataan Marvin ini kita bisa simpulkan bahwa dia adalah pengacara Reddington. Are you wired? Of course I'm wired. Ya akhirnya dia pun bertemu dengan Reddington, di mana di sini sesuai perkataan Marvin, Reddington bertanya kepadanya apakah menggunakan penyadap, dan Marvin yang mendengar itu tentu saja berkata jujur, yang akhirnya menyerahkan semua penyadapnya. Dan di sini Marvin berkata kepada Reddington bahwa dia baru saja bertunangan dengan Becky, yang tentu saja Reddington mengenal tunangannya itu. Dan rencananya Marvin akan menikah minggu depan karena dia akan bebas bersyarat. Tapi akibat ini dia bisa saja tidak mendapatkan bebas bersyaratnya itu. Reddington pun akhirnya menjelaskan kenapa Marvin ada di sini, yang dimana Reddington berkata bahwa dia mempunyai situasi yang memerlukan perhatian penuh dari Marvin. Dan Marvin yang mendengar itu awalnya menolak dan lebih menyarankan Reddington untuk menyerahkan diri karena dia melihat situasinya sangat tidak menguntungkan Reddington.
Dan di sela-sela percakapan mereka ini, Johnny yang melihat kesempatan mencoba untuk merebut senjata Agent Kin, tapi untungnya Agent Kin berhasil menggagalkannya. Dan di sini Agent Kin terlihat lepas kendali dan memukul pemilik restoran yang mencoba untuk menenangkannya. Ya akhirnya membuat Reddington berteriak agar Agent Kin mau berhenti. Untungnya Reddington bisa menenangkan Agent Kin yang sedang lepas kendali itu, karena pengunjung yang lain sudah mulai ketakutan akibat Agent Kin itu. That's enough! Dan setelah keadaan tenang kembali, kita pun diperlihatkan Marvin sedang memeriksa file Fulcrum, yang dimana Marvin menemukan sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui oleh Reddington, dan sesuatu itu bisa Reddington gunakan untuk masalah yang dihadapinya. Namun apakah sesuatu itu yang ditemukan Marvin dari file Fulcrum? Untuk saat ini kita belum bisa mengetahuinya, karena di sini juga tidak dijelaskan tentang sesuatu itu. Dan Reddington yang mengetahui itu pun menyuruh semua para sandera untuk masuk ke dapur karena Reddington akan pergi dari restoran ini. Namun di sini pemilik restoran dan pelayan ini tidak ikut masuk ke dapur karena dia ternyata adalah aset Reddington juga. Namun sebelum dia pergi, Reddington menghubungi Donald dengan niat mengalihkan perhatian Donald. Dan setelah itu, Reddington dan yang lain pun akhirnya pergi lewat jalan tersembunyi yang terdapat di restoran ini. Sementara di sisi Donald dan kawan-kawan, mereka akhirnya menyadari bahwa Reddington sedang melakukan pengalihan yang akhirnya membuat Donald dan kawan-kawan segera memasuki restoran. Tapi Donald dan kawan-kawan sudah terlambat karena Reddington dan yang lain sudah tidak ada. Sementara di sisi Reddington, ternyata dia sudah jauh dari restoran bersama Marvin dan Agent Kin. Namun di sini, Marvin mengungkapkan kecemasannya akibat yang dilakukan Reddington, yaitu dengan membawa Marvin ikut lari bersamanya, karena FBI pasti akan memburu Marvin juga. Terlebih, jika dia sampai ditangkap, maka kesempatannya untuk bersama tunangannya Becky akan semakin lama dan Marvin tak ingin itu sampai terjadi. Namun Reddington yang mendengar itu mencoba menenangkannya, karena daripada Marvin berada di penjara untuk menunggu bebas bersyaratnya, Marvin akan lebih baik berada di tempat yang sudah Reddington siapkan, yang tentu saja bersama tunangannya, dan Marvin tak perlu lagi menunggu untuk bersama tunangannya. Karena tak lama kemudian sebuah mobil datang dan tunangan Marvin terlihat ada di dalam mobil untuk pergi bersama Marvin ke tempat yang sudah Reddington siapkan. Marvin yang melihat tunangannya ada itu pun terlihat sangat senang, yang akhirnya dia pun menyetujui keinginan Reddington. Namun sebelum Marvin pergi, Reddington berkata bahwa dia akan menghubunginya segera. Dan ketika itu terjadi, Reddington ingin Marvin sudah memetakan atau menyusun detail seluruh rencananya, karena Reddington berkeyakinan dia hanya memiliki satu kesempatan saja. Namun apakah rencana yang akan mereka buat itu? Untuk saat ini kita belum bisa mengetahuinya di video kali ini. Dan setelah Marvin pergi, Agent Kin pun mengungkapkan kepada Reddington dengan berkata bahwa penyanderaan di restoran tadi ternyata hanyalah untuk membebaskan Marvin Gerard saja. Reddington yang mendengar itu pun tak menyangkalnya dan berkata, karena untuk saat ini mereka tidak bisa begitu saja untuk keluar Amerika. Reddington memikirkan jalan keluar lain, yaitu dengan membebaskan Marvin Gerard. Karena menurut Reddington, Marvin bisa membantu untuk mencarikan Reddington jalan keluar. Dan setelah ini, scene berpindah di sebuah ruangan tempat Reddington dan Agent Kin terlihat. Dan ternyata ruangan ini berada di atas kapal yang sedang berlayar. Namun kemanakah tujuan Reddington dan Agent Kin itu? Untuk saat ini lagi-lagi kita belum bisa mengetahuinya. Karena tak lama kemudian scene berpindah di sisi Cooper, dimana di sini Cooper baru saja tiba di kantor barunya, yaitu divisi CGIS milik FBI juga. Namun divisi apakah itu? CGIS adalah divisi terbesar dari cabang sains dan teknologi milik FBI. Dan di sini Cooper langsung mencoba membuka file tentang Karakut. Dan apakah rencana Cooper ini? Kita tunggu saja di episode yang mengungkapkannya. Sementara di sisi Donald dan kawan-kawan, mereka cukup bingung dibuat Reddington. Karena Reddington melakukan aksi penyanderaan ternyata hanya untuk membebaskan Marvin Gerard saja. Dan di sisi Solomon, akibat perginya Reddington yang kita belum tahu kemana, Solomon menyiksa Dembe menggunakan bola biliar yang dia masukkan ke dalam kaos kaki, agar Dembe mau memberitahu kemana Reddington dan apa rencana yang dilakukannya.
Where is Raymond Reddington? Kembali ke Donald, dia terlihat di suatu tempat dan sangat terkejut karena ada yang mengikutinya. Dan ternyata itu adalah Tom. Dimana di sini Tom berkata bahwa dia ingin bicara. Namun apakah yang ingin dibicarakan Tom itu kepada Donald? Untuk saat ini kita lagi-lagi belum bisa mengetahuinya. Karena ini adalah scene penutup kali ini. Cerita dimulai di sebuah fasilitas industri pertanian perusahaan bernama Verdian Industry, di mana di sini salah satu pria yang bernama Costa dan bekerja di tempat ini membunuh semua rekannya yang dalam satu perusahaan tempat dia bekerja. Dan setelah dia membunuh mereka semua, Costa lalu membukakan pintu belakang untuk orang yang bisa saya konfirmasikan adalah Eli Matchett Blacklist Reddington kali ini, yang dimana mereka ke fasilitas ini untuk mencuri data perusahaan Verdian Industry bernilai miliaran dolar. Namun apakah hubungannya dengan Reddington kali ini? Kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. I know you don't trust me. If it's any consolation, I don't trust you either. Like I said, Sementara di sisi Donald yang menyambung episode sebelumnya, ternyata di sini Tom menawarkan diri untuk memberikan bantuan karena Tom yakin Agent King tidak seperti yang dituduhkan, yaitu teroris atau pengkhianat. Dan Tom juga tahu Donald pasti berpikiran seperti itu. Itulah sebabnya Tom menawarkan diri, karena dia bisa melakukan apa saja, seperti pergi ke beberapa tempat dan mungkin melanggar hukum. Namun Donald yang tak mempercayai Tom itu menolak tawaran Tom dan pergi meninggalkannya. Sementara di sisi Reddington dan Agent King yang sedang dalam perjalanan di sebuah kota Iowa yang masih di Amerika, Reddington menjelaskan kepada Agent King tentang rencananya kenapa dia sekarang ada di kota Iowa ini. Di mana Reddington berkata kepada Agent King, direktur memerlukan izin untuk membunuh Reddington. Dan direktur mendapatkannya dengan meyakinkan member kabal yang lain bahwa Reddington tak memiliki fulcrum. Dan itu adalah kesalahan yang fatal. Karena sekarang anggota kabal terkena dampaknya akibat Reddington yang mengeksposnya ke media. Dan sekarang, para member kabel yang lain pun mempertanyakan kepemimpinan sang direktur. Dan Reddington berencana untuk memanfaatkannya dengan mendatangkan malapetaka kepada kabel agar kabel memilih membebaskan Agent King dan mengorbankan sang direktur. Choose to exonerate you and sacrifice the director. Dan untuk itu semua, di kota ini Reddington berencana mencuri file dari kelompok yang kita lihat di scene awal tadi. Karena Verdian Industry ternyata adalah perusahaan tempat kabel untuk mencuci uang. Dan jika Reddington memiliki file yang dicuri itu, Reddington akan memiliki pengaruh atas Verdian. Dan jika memiliki pengaruh atas Verdian, maka sudah pasti Reddington akan memiliki pengaruh atas organisasi kabel. Dan itulah kenapa Reddington ingin mencuri file yang telah dicuri kelompok di scene awal tadi. We have leverage over Verdian. We have leverage over the Cabal. Namun di sini Reddington merasa bingung karena Dembe tidak menjemputnya di lokasi ini yang seharusnya Dembe ada di lokasi ini menunggunya. Yang dimana kita sangat mengetahui kenapa Dembe tidak bisa menjemputnya, yaitu karena Dembe sedang ditahan oleh Solomon dan dipaksa untuk memberitahu tentang rencana atau lokasi Reddington. Reddington yang mengetahui Dembe tak menjemputnya itu pun akhirnya menelpon Glenn dan menyuruh Glenn untuk mencari Dembe karena Reddington berkeyakinan Dembe mengalami masalah. Sementara di sisi Donald dan kawan-kawan, dengan keahlian aram dia berhasil menemukan kontainer yang Reddington gunakan dan Agent King untuk keluar dari Washington DC. Yang dimana Donald dan Navabi pun akhirnya pergi juga ke kota Iowa untuk mencari Agent King dan Reddington. Dan akibat kontainer ini dan kota yang dikunjungi Reddington ini, Aram mencoba mengecek tentang kejadian di kota sekitar yang baru-baru ini terjadi pemboman di fasilitas Verdian Industry. Dan setelah Aram mengecek semua latar belakang karyawan senior
senior di perusahaan tersebut, ada satu nama yang menarik perhatian Aram, yaitu Susan Hanover yang menjabat sebagai CTO perusahaan tersebut. Karena nama Susan itu tercantum juga di data fulcrum yang pernah Reddington berikan ke Aram. Ya akhirnya Donald dan kawan-kawan pun mengetahui kenapa Reddington datang ke kota ini. Mereka pun akhirnya mencoba mencari petunjuk dengan mendatangi fasilitas Freudian Industry yang kita lihat di scene awal tadi. Except for one employee, Gabriel Costa. Sementara di sisi Reddington dan Agent Keane, mereka mencari petunjuk untuk menemukan Eli dengan bertanya kepada orang-orang ini. Yang Reddington ketahui adalah anak buah Eli. Dan di sini mereka menemukan satu nama, yaitu Costa dan alamatnya. Namun sebelum Reddington pergi ke alamatnya, kita ke sisi Eli, Costa dan kawan-kawan di sebuah gudang yang sedang mencoba menjual rahasia dagang Freudian Industry melalui website yang tentu saja untuk mendapatkan keuntungan. Tapi ternyata di sini Eli membunuh semua yang ada di sini, termasuk Costa, karena dia memiliki rencana sendiri tentang file yang dicurinya itu, yaitu membuat virus yang bisa membuat krisis pangan global dengan dibantu pria ini. Kembali ke Reddington dan Agent Keane, mereka akhirnya pergi ke alamat Costa dan hanya menemukan kotak ini, namun tak membukanya di sini karena dia melihat Donald dan Navabi datang ke tempat ini juga. Ya akhirnya Reddington dan Agent Keane berhasil keluar sebelum Donald dan Navabi masuk ke rumah Costa. Dan di sini, Reddington mencoba mencari petunjuk dengan bertanya kepada orang sekitar untuk mencari alamat gudang tempat Eli membunuh rekannya itu, sekaligus tempat membuat virusnya yang kita lihat tadi. Namun untuk Agent Keane, dia mencoba menghubungi Donald yang saat ini berada di rumah Costa, memberitahu Donald untuk mundur dan membiarkan dirinya dan Reddington melakukan yang harus dilakukan untuk membersihkan nama Agent Keane karena telah dijebak. Dan Donald yang mendengar itu berkata menolak dan menyarankan Keane untuk menyerahkan dirinya dan biarkan dirinya membantu melalui sistem. Ya akhirnya akibat ini Donald mengetahui bahwa Agent Keane baru saja ada di tempat Costa ini setelah melihat ventilasi terbuka tempat Agent Keane menemukan kotak tadi. Agent Keane yang mendengar itu pun langsung menutup teleponnya. Keane? Dan setelah Navabi memeriksanya, ternyata spekulasi Donald memang benar bahwa Reddington sebelumnya ada di tempat ini. Ya akhirnya Donald memerintahkan polisi lokal untuk melacak mobil yang digunakan Reddington itu. Put out an alert for the car. Dan untuk Reddington, setelah dia mendapatkan alamat gudangnya, dia pun membuka kotak yang ditemukannya di rumah Costa tadi. Ya akhirnya mereka mengetahui tentang proyek yang dilakukan Eli Matchett setelah melihat file yang terdapat di dalam kotak itu, dan mereka pun berencana menuju gudangnya. Sementara di sisi Eli yang masih ada di dalam gudang, ternyata pria ini sudah selesai membuat virus yang bisa mengakibatkan krisis pangan global jika Eli menyebarkan virusnya. You can hold in one hand everything you need. Namun di sini kita akan tahan dulu tentang kasus kali ini karena kita akan ke Washington dulu, di mana di sini atas perintah Reddington, Glenn mencoba mencari jejak Dembe dan berhasil menemukan restoran tempat Dembe bertemu dengan Solomon sebelum Dembe dibawa dan disiksa oleh Solomon. Dengan kecerdikannya, Glenn sengaja membuat pelayan restoran ini untuk sibuk di dapur dengan pesanannya agar Glenn bisa mencuri rekaman CCTV yang ada di restoran ini. Dengan santainya, Glenn pun pergi setelah mendapatkan rekaman CCTV-nya. Sementara di sisi Tom di sebuah restoran Cina, Tom sedang menatap sebuah telepon umum yang terdapat di restoran itu, di mana Tom berharap Agent Keane menghubunginya melalui telepon umum itu. Karena di restoran inilah Agent Keane dan Tom pertama kali bertemu, dan melalui telepon umum itulah mereka dulu berhubungan sebelum bertukaran nomor telepon. Dan di sini Tom pun menceritakan kisahnya itu kepada pelayan ini. Ya akhirnya Tom meminta tolong kepada pelayan ini jika Agent Keane menghubunginya melalui telepon umum itu. Tom meminta untuk memberikan nomor telepon Tom kepada Agent Keane karena untuk saat ini Tom tidak tahu bagaimana caranya dia bisa menghubungi Agent Keane. Give him my number. Kembali ke Agent Keane dan Reddington yang baru saja tiba di gudang, mereka
Mereka akhirnya memasuki gudang itu dan menemukan mayat Costa dan rekannya. Dan mereka juga akhirnya menemukan ruangan tempat Eli membuat virusnya, tapi tidak menemukan si Eli-nya. Sementara Donald dan Navabi, mereka dikontak polisi lokal, diberitahu bahwa polisi lokal sudah menemukan lokasi mobil yang digunakan Reddington dan Agent Keen, yaitu di gudang tempat Reddington dan Agent Keen saat ini. Mengetahui itu, Donald pun segera menuju gudang itu untuk menangkap Agent Keen dan Reddington. Dan untuk Keen dan Reddington, mereka mencoba menyalin data virusnya ke sebuah flash disk, tapi karena data virusnya terlalu besar, mereka pergi sebelum penyalinan selesai dikarenakan Donald dan Navabi baru saja tiba di tempat ini. Ya akhirnya untuk menghindari penangkapan, Agent Keen dan Reddington pun pergi begitu saja tanpa membawa data yang dia salin itu. Apparently some of their seed blew onto his farm. Dan akibat inilah Donald dan kawan-kawan mengetahui motif dan nama blacklist kali ini, lalu memerintahkan polisi lokal untuk mencegat pelarian Eli yang sudah menyerang fasilitas Verdian Industri dan membunuh beberapa orang. I have survived for a very long. Sementara di sisi Agent Keen dan Reddington, dia berada di suatu kafe memikirkan langkah selanjutnya. Tapi di sini seorang pria mengenali Reddington dan ingin membunuhnya. Namun Agent Keen yang mengetahui itu meminta pria ini untuk meletakkan senjatanya. Namun yang pada akhirnya inilah yang terjadi. Agent Keen terpaksa menembak pria itu dan ternyata pria yang ditembaknya adalah seorang polisi. Ya akhirnya untuk menyelamatkan pria itu pun Agent Keen dan Reddington menggunakan mobil pria itu dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Dan untungnya polisi itu bisa diselamatkan. Tapi di sini Agent Keen merasa bersalah karena sudah menembak polisi tadi. Namun akibat pembicaraan mereka di sini, Reddington jadi teringat dan mengetahui tentang motif Eli membuat virus dan dalang sebenarnya yaitu Susan Hanover, CTO Verdian Industri, dan mereka berencana pergi ke rumah Susan itu. Tapi sebelum kita melihat Reddington pergi ke rumah Susan Hanover yang juga salah satu anggota kabal, kita ke sisi Donald dan Navabi yang dimana mereka pada akhirnya menemukan Eli yang ingin mencoba melarikan diri. Dan pada akhirnya Donald dan Navabi berhasil menangkap Eli itu sebelum dia menyebarkan virus yang telah dibuatnya. You boys about finished? He's all yours. Dan setelah penangkapan Eli itu, Aaron memberitahu Donald bahwa Agent Keen baru saja mengirim file yang bisa saya konfirmasikan adalah file yang ditemukan Agent Keen dan Reddington di rumah Costa tadi. Dan file itu adalah bukti yang bisa memenjarakan Susan Hanover. Namun sebelum kita melihat Susan ditangkap oleh FBI, kita ke sisi Reddington yang baru saja tiba di rumah Susan. Dan di sini Reddington mengungkapkan semua apa yang diketahuinya tentang rencana Susan ini, dalang yang sudah menyewa Eli untuk menyerang Verdian Industri yang semata-mata hanya untuk mencari keuntungan dengan menimbulkan krisis pangan global. Dan saat itu terjadi, Susan akan muncul layaknya pahlawan yang menolong krisis pangan itu. Mengetahui itu, Susan pun bertanya tentang niat Reddington datang menemuinya, yang dimana Reddington menjawab bahwa dia datang ke sini hanya untuk meminta Susan menyampaikan pesannya kepada direktur dan member kabal yang lain, yang isinya adalah bahwa ini hanyalah permulaan dan Reddington tidak akan berhenti sampai para anggota kabal menyadari bahwa satu-satunya cara adalah membebaskan Elizabeth Keen dan meninggalkan direktur kepada Reddington. Please, tell him I'm coming. Ya akhirnya setelah Reddington pergi, Susan pun ditangkap oleh FBI dan kita tidak mengetahui apakah Susan sudah menyampaikan pesan Reddington itu. Bad things happen to good people. Dan untuk Reddington dan Agent Keen, mereka akhirnya melakukan perjalanan lagi dalam rangka untuk membersihkan nama Agent Keen. Sementara di sisi lain, Glenn akhirnya mengetahui bahwa Dembe telah diculik setelah melihat rekaman CCTV yang dia ambil di restoran tadi. Glenn yang mengetahui itu pun segera memberitahu Reddington. Namun apakah yang akan dilakukan Reddington tentang penculikan Dembe ini? Kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. We got a problem. Think he's been taken.
Dan di sisi Dembe, kita diperlihatkan anak buah Solomon menempatkan seorang pria bersama Dembe yang ternyata adalah Mr. Vargas, salah satu aset Reddington juga yang kalian pernah lihat sebelumnya. Dan terlihat Dembe maupun Mr. Vargas sudah mengalami luka yang berat akibat disiksa oleh Solomon. Namun di sini kita juga bisa menyimpulkan bahwa mereka berdua belum memberitahu rencana atau di mana Reddington saat ini. We're gonna die in here. Sementara di sisi Donald, kita melihat dia menemui Cooper di tempat kerja baru Cooper yang sudah saya jelaskan di episode sebelumnya. Dimana di sini Donald meminta saran kepada Cooper untuk menjalankan kesatuan yang dia pimpin saat ini. Dan Donald juga menceritakan tentang Tom yang mendatanginya itu. Tapi Donald menolak bantuan Tom itu. Karena Donald sangat tidak menyukai dan tidak bisa mempercayai Tom. Namun Cooper yang mendengar itu berkata, jika dia di posisi Donald, mungkin dia akan menerima tawaran Tom karena menurutnya Tom sangat tepat untuk membantu masalah yang dihadapi saat ini. Tapi semua keputusan ada di tangan Donald. Dan Donald tetap tidak mau berurusan dengan Tom itu. You made the right call. Ya akhirnya setelah Donald pergi, Cooper pun mendatangi Tom yang saat ini berada di restoran Cina tempat makan favoritnya bersama Agent Kin. Dan di sini Cooper menawarkan pekerjaan atau misi kepada Tom untuk membantu membersihkan nama Agent Kin. Yang saya bisa konfirmasikan, Cooper meminta Tom untuk mencari Karakut yang saat ini telah menghilang. Dan untuk detailnya kita belum bisa mengetahui di video kali ini, karena ini adalah scene penutup episode kali ini. This man's drugs ate my son alive. And now you'll deliver payment in kind. Cerita dimulai di malam yang sama seperti di episode sebelumnya, di mana di sini kita diperlihatkan seorang wanita yang akan menjadi target Reddington. Dan wanita ini dikenal sebagai The Jinn yang bisa mewujudkan fantasi balas dendam kliennya. Dan pria ini adalah Johnny, kliennya yang sekarang ingin membalas dendam terhadap pria ini. Karena pria ini telah menjual narkoba kepada anak Johnny yang akhirnya membuat anak Johnny tewas. Tapi untuk sementara saya akan menyebut wanita ini adalah Eva. Dan setelah Eva pergi, Johnny pun memenuhi fantasi balas dendamnya yang tentu saja sangat mengerikan untuk disaksikan. Sementara di sisi Tom dan Cooper di restoran Cina, Cooper menjelaskan kepada Tom tentang rencana untuk membantu membersihkan nama Agent Kin, yaitu mencari Karakut pembunuh yang disewa oleh Kabal untuk menjebak Agent Kin. Dan Cooper mengungkapkan menurut intel yang dia dapat, setelah Karakut dibebaskan saat ditangkap FBI karena saat itu Karakut tak terbukti bersalah, Karakut segera menghilang dan mengoperasi plastik wajahnya. Dan dari intel yang Cooper dapatkan, Karakut terlihat di suatu kota bersama kelompok atau anggota kriminalnya. Dan Tom harus menyusup ke kelompok itu untuk menangkap Karakut. Tapi di sini Cooper mengingatkan jika Tom setuju untuk misi ini dan jika terjadi sesuatu dengan Tom, maka FBI tidak bisa membantu apapun dan Tom harus berusaha sendiri. If you're caught, if something happens, you're on your own. Dan di sini saya bisa konfirmasikan bahwa Tom menerima misi ini dari Cooper itu untuk menyusup ke kelompok Karakut. Tapi Tom belum mengetahui bagaimana caranya dia akan masuk ke kelompok Karakut ataupun menemukannya. Name's Matthias Solomon. You was CIA. Asset only. Sementara di sisi Reddington di suatu tempat, akibat dirinya yang mengetahui bahwa Dembe telah diculik Kabal, Reddington meminta Leonard Cole untuk menemukan Dembe. Dan ternyata Reddington sedang berada di rumah Aram, di mana di sini Aram yang baru pulang terlihat sangat terkejut melihat Leonard keluar dari rumahnya. Surprise! Aram pun terlihat sangat senang setelah bertemu dengan Agent Kin yang baru saja selesai mandi. Yang akhirnya Reddington pun memberitahu Aram kenapa dia datang ke sini. Yang dimana Reddington meminta Aram untuk menemukan The Jinn Blacklist kali
ini, seorang wanita yang dapat mewujudkan fantasi balas dendam kliennya. Dan Reddington berkeyakinan The Jinn dapat membantu untuk membersihkan nama Agent Keen. Namun sebelum Ara membantunya, Ara memberitahu bahwa dia nanti akan memberitahu Donald juga, karena dia tak ingin mendapatkan masalah atas bantuan yang diberikannya ini. Dan di sini, Aram juga menyampaikan kepada Agent Keen bahwa Tom ada menawarkan bantuan kepada Donald karena mengetahui Agent Keen dalam masalah, tapi Donald menolaknya. Agent Keen yang mendengar itu pun terlihat terkejut karena dia mengira Tom sudah pergi menggunakan kapalnya dan tak akan kembali. We need to find the Jinn. Yang akhirnya Aram pun membantu Reddington untuk menemukan The Jinn, yang dimana rencananya Agent Keen akan menyamar sebagai klien yang ingin balas dendam, dan pendaftarannya hanya bisa melalui virtual game yang sedang Aram mainkan ini, dan jika disetujui The Jinn akan mengontak Agent Keen nantinya. Because he needs our help finding the Jinn. Who's the Jinn? Keesokannya, Aram pun memberitahu Donald bahwa Reddington ke rumahnya bersama Agent Keen dan menceritakan semuanya. Yang pada akhirnya, untuk menangkap Reddington dan Agent Keen, Donald dan kawan-kawan pun berencana menemukan The Jinn terlebih dahulu agar bisa mengetahui apa yang sebenarnya Reddington rencanakan dan pastinya untuk menangkap Agent Keen. You did it. No, you did. Sementara di sisi lain, kita diperlihatkan Eva sedang mewujudkan fantasi balas dendam lagi untuk wanita ini yang bernama Nasim. Dan ternyata pria ini adalah ayah kandung Nasim sendiri, yang dimana ayahnya ini pernah melakukan sesuatu yang buruk kepada Nasim, yang akhirnya membuat Nasim ingin membalas dendam. Namun apakah yang dilakukan ayahnya itu sampai Nasim ingin membalas dendam kepada ayahnya sendiri? Kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. I found a link. Kembali ke Donald dan kawan-kawan, mereka akhirnya mengetahui target yang mereka curigai sebagai korban The Jinn yang baru saja diculik 2 jam yang lalu, yang tentu saja itu adalah ayah Nasim yang kita lihat tadi. Mereka pun akhirnya pergi ke perusahaan ayah Nasim untuk berbicara dengan saudara Nasim, yang dimana di sini mereka mengira ayahnya diculik oleh saingan perusahaan, yang dimana sebenarnya kita sangat mengetahui bahwa yang menculiknya adalah anak kandungnya sendiri. Dan saudara Nasim ini saya bisa konfirmasikan bahwa dia tidak mengetahui tentang kelakuan saudarinya itu. Please, find our father. Bring him back to us. Sementara di sisi Reddington dan Agent Keen di suatu teater milik Reddington yang ada di New York, Agent Keen menyampaikan bahwa The Jinn sudah mengkontaknya dan akan melakukan pertemuan di suatu taman. Dan Agent Keen yang mengetahui itu pun bertanya kepada Reddington apa sebenarnya yang bisa dibantu The Jinn itu untuk membersihkan nama Agent Keen. Yang dimana Reddington menjawab bahwa The Jinn memiliki 2 klien yang pernah dilayaninya. Dan 2 orang itu Reddington percayai anggota terkuat dari Cabal. Dan Reddington ingin mengetahui nama 2 orang itu. Dan itulah alasan Reddington ingin bertemu dengan The Jinn. Namun Reddington menyarankan Agent Keen, jika pertemuan nanti Reddington kehilangan visual dari Agent Keen, maka Reddington ingin Agent Keen memasang alat pelacak terhadap The Jinn. Dan sebelum mereka pergi ke pertemuan itu, Reddington yang mengetahui Agent Keen kepikiran dengan Tom yang saat ini mencarinya, menasihati Agent Keen untuk tidak menghubungi Tom. Karena Reddington yakin Tom pasti sedang dipantau oleh Cabal. Dan Reddington tak ingin Cabal sampai mengetahui rencananya. Dan untuk itu semua, Reddington meminta Agent Keen berjanji padanya untuk tidak menghubungi Tom. Agent Keen yang mendengar itu pun berjanji bahwa dia tidak akan menghubungi Tom. Promise me you won't call him. I promise. Dan setelah ini, Agent Keen pun akhirnya pergi ke taman untuk melakukan pertemuan dengan The Jinn, yang tentu saja diawasi dari kejauhan oleh Reddington dan asetnya, yaitu Buzz. Dimana di sini The Jinn memberikan instruksi untuk meninggalkan ponsel Agent Keen dan berjalan ke arah yang The Jinn perintahkan. Namun tak lama setelah Agent Keen berdiri dari bangkunya, inilah yang terjadi. Polisi lokal tiba-tiba datang memerintahkan untuk berhenti, yang dimana Agent Keen dan Reddington sempat terkejut karena mereka mengira
polisi datang untuk menangkap Agent Kim. Tapi ternyata polisi itu datang untuk memisahkan warga yang sedang berkelahi. Yang akhirnya Agent Kim pun kembali berjalan mengikuti instruksi The Jin itu. Tapi ternyata Reddington dan Buzz kehilangan visual Agent Kim. Karena Agent Kim dibawa oleh sebuah mobil ke suatu tempat untuk menemui The Jin. Agent Kim pun akhirnya bertemu dengan Eva, di mana di sini Agent Kim menceritakan bahwa dia ingin balas dendam kepada orang yang sudah menjebaknya. Tapi Eva yang mendengar itu berkata bahwa dia tidak bisa memenuhi itu setelah melihat ekspresi Agent Kim yang tidak bersungguh-sungguh akan hal itu. Dan Eva ingin Agent Kim mengungkapkan apa hasrat terpendamnya yang sesungguhnya. Karena jika tidak, maka Eva tidak akan memenuhi fantasi Agent Kim. Dan supirnya akan mengantarkan kembali Agent Kim ke taman. Agent Kim yang memang berniat hanya untuk menemukan Eva ini akhirnya sengaja menjatuhkan gelas dan memasang alat pelacak di sepatu Eva. Dan setelah itu Agent Kim pun pergi meninggalkan Eva. Namun setelah ini kita akan ke sisi Dembe terlebih dahulu, di mana di sini Dembe menceritakan kepada Vargas bahwa dia berniat melarikan diri. Dan di sini terlihat Dembe membuat senjata dari sendok lalu menyimpannya. Ya akhirnya selang beberapa saat setelah Vargas kembali setelah diinterogasi, anak buah Solomon mengetahui bahwa Dembe menyembunyikan senjata di celananya. Yang tentu saja Vargas yang memberitahu itu. Dembe mengetahui itu pun memukul Vargas karena sudah memberitahu rencananya kepada anak buah Solomon. Tapi saat anak buah Solomon mencoba melerai, Dembe pun langsung memukulnya dan Vargas segera mengambil sendok yang dibuat Dembe tadi lalu menikam anak buah Solomon. Karena ternyata inilah rencana Dembe yang sebenarnya untuk melarikan diri. Yang dimana pada akhirnya Dembe dan Vargas pun berhasil melarikan diri dari tempat itu. Dan saat di suatu jalan, Dembe mencoba melihat iklan baris yang terdapat di koran. Vargas yang melihat itu pun bertanya apa yang sedang dilakukan Dembe. Yang dimana Dembe menjawab bahwa dia sedang mencari iklan dan nomor telepon yang tertera. Karena salah satunya adalah nomor untuk menghubungi Reddington. Namun setelah Dembe berhasil menemukan nomor telepon Reddington dan Vargas juga akhirnya mengetahuinya, inilah yang terjadi. Thanks. All I wanted to hear. Vargas berterima kasih kepada Dembe dan langsung menembak Dembe di bagian pinggang. Dembe yang kesakitan itu pun tak bisa melawan Vargas. Dan Vargas pun akhirnya pergi membawa korannya lalu meninggalkan Dembe yang sekarat itu. Dan di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Vargas ternyata sudah berkhianat dengan Reddington. Namun apakah yang akan terjadi dengan Dembe? Untuk saat ini kita belum bisa mengetahuinya. Karena kita kembali ke sisi Agent Kim yang sekarang sudah ada di teater milik Reddington. Dan di sini Agent Kim melanggar janjinya kepada Reddington. Karena dia menghubungi telepon umum restoran Cina untuk mencari tahu tentang Tom. Pelayan ini yang sadar bahwa Agent Kim mencari Tom memberikan nomor telepon Tom. Dan setelah dia mendapat nomor telepon Tom itu, Agent Kim segera menutup teleponnya karena mendengar Reddington yang baru saja datang. Dan untuk menutupi dari Reddington bahwa dia baru saja menelpon untuk mencari Tom, Agent Kim berpura-pura seolah-olah sedang sibuk melihat pakaian teater. Yang akhirnya Reddington pun bertanya bagaimana pertemuannya dengan The Jin. Yang dimana Agent Kim menjawab bahwa dia sudah memasang alat pelacak seperti arahan Reddington. Dan tak lama kemudian Agent Kim dan Reddington pun mendapatkan lokasi Eva. Yang akhirnya mereka pergi ke rumah Eva itu. Dan di sini Agent Kim dan Reddington akhirnya mengetahui bahwa Eva ini bukanlah The Jin yang sesungguhnya setelah melihat keadaan rumah Eva. Dan dia ternyata hanya bekerja untuk The Jin. Dan Eva hanya menjadi ambasadornya. Namun dia menikmati pekerjaannya itu. Dan jika Reddington meminta kepadanya untuk memberitahu nama The Jin yang sesungguhnya, maka Eva akan menolaknya. Tapi setelah Reddington menawarkan kesepakatan bahwa Reddington akan membantunya menyingkirkan The Jin dan Eva bisa memulai bisnisnya sendiri, dan Reddington yang bahkan akan mencarikan kliennya, Eva yang melihat keuntungan itu pun bersedia memberitahu nama The Jin dan menceritakan siapa The Jin yang sesungguhnya. Dan ternyata
Dejin adalah Nasim yang menculik ayahnya sendiri tadi. Sementara untuk Donald dan kawan-kawan, mereka juga akhirnya mengetahui bahwa Nasim yang telah menculik ayahnya sendiri dan mereka berencana ke kediamannya untuk menangkapnya. Namun di sisi Reddington dan Agent Keen, ternyata dia sudah ada di rumah Nasim dan mendapatkan ayah Nasim sedang terikat akibat fantasi balas dendam anaknya. Mengetahui Agent Keen yang merasa harus menolongnya, Reddington menghubungi 911 untuk mengirimkan ambulan. Namun akibat Reddington yang menelpon 911 itu, Aram jadi tahu bahwa Reddington ada di rumah Nasim dan segera memberitahu Donald. Dan Donald yang mengetahui itu pun menyuruh Aram untuk mengirimkan unit tambahan untuk menangkap Reddington dan Agent Keen. Dan kembali ke Reddington, mereka akhirnya bertemu Nasim alias The Jinn Blacklist kali ini. Namun sebelum Reddington memberitahu maksud kedatangannya, Reddington mengungkapkan bahwa dia tahu kenapa Nasim ingin membalas dendam kepada ayahnya sendiri setelah mendapat cerita dari Eva. Yang dimana ternyata Nasim ini lahir dengan nama Nasir, yaitu seorang laki-laki tapi besar malah menjadi gay. Dan ayahnya yang mengetahui itu adalah aib keluarga, memaksa Nasim untuk operasi kelamin menjadi layaknya wanita seperti sekarang ini. Dan itulah alasan Nasim atau The Jinn ingin membalas dendam kepada ayahnya. Reddington yang mengetahui itu pun terlihat cukup kesal atas perbuatan ayah Nasim ini. Tapi yang pada akhirnya Reddington menjelaskan maksud kedatangannya karena mendengar polisi mulai berdatangan. Dan Reddington meminta Nasim untuk memberikan buku catatan yang berisi nama-nama yang pernah menjadi klien The Jinn. Sebagai imbalannya, Reddington berjanji akan membawa Nasim pergi agar tidak ditangkap oleh FBI. 2 sensational women on my arms. Ya akhirnya Nasim pun memberikan buku catatan yang diinginkan Reddington itu. Dan ternyata untuk menghindari Donald dan kawan-kawan, Reddington berencana pergi menaiki helikopter yang menjemputnya di halaman belakang rumah Nasim. Dan terlihat Eva juga ada di dalam helikopter itu. Namun saat Reddington dan Agent Keen sudah menaiki helikopternya, ternyata Agent Keen tak membiarkan Nasim untuk ikut bersamanya. Dengan alasan Nasim hanya membuat kesepakatan dengan Reddington tapi tidak dengan dirinya. Yang akhirnya Reddington dan Agent Keen pun berhasil melarikan diri dari Donald, tapi tidak untuk Blacklist kali ini. Dan setelah Reddington menyobek bagian buku catatan berisi nama 2 anggota kabal itu, Reddington memberikan sisanya kepada Donald untuk menjadi bukti The Jinn. Dan itulah akhir kasus Blacklist kali ini. Sementara di sisi lain, kita melihat Cooper dan Tom bertemu lagi, di mana di sini Tom mengungkapkan bahwa dia sudah mengetahui cara untuk menemukan Karakut, yaitu dengan mendekati seorang anak miliarder yang bernama Asher Sutton. Dan Tom yakin Asher Sutton adalah tiketnya untuk menemukan Karakut. Dan Tom juga sudah menyiapkan peran untuk mendekati Asher Sutton itu. Awalnya Cooper sedikit ragu, tapi setelah Cooper mendengarkan peran yang akan dimainkannya itu, Cooper terlihat tersenyum karena Tom memang pandai dalam mengarang cerita dan terlihat sangat meyakinkan bahwa dia berkata yang sebenarnya. Dan untuk mendalami karakternya, Tom bahkan menceritakan kisah yang dikarangnya itu kepada penjual jam yang ada di pinggir jalan, tempat dia potong rambut, dan tempat dia membuat pakaian yang akan digunakannya. Dan semua yang mendengarnya terlihat mempercayai kisah karangan Tom itu. Yang pada akhirnya saat malam tiba, Tom pun pergi ke kasino tempat Asher Sutton targetnya biasa bermain judi. Dan Tom berhasil menarik perhatian targetnya itu. Namun di sini kita akan tahan sebentar tentang misi Tom ini, karena kita akan ke sisi Reddington dan Leonard Cowell yang berhasil menemukan tempat di mana Dembe ditahan dan disiksa sebelumnya. Dan untuk saat ini kita masih belum bisa mengetahui bagaimana dengan nasib Dembe. Apakah dia berhasil selamat atau tidak dari luka tembak yang dialaminya? Karena untuk saat ini kita belum bisa mengetahuinya di video kali ini. Mr. Solomon,
I know how to locate Reddington. Dan di sisi Vargas yaitu aset Reddington yang sudah mengkhianati Reddington dan telah menembak Dembe, Vargas menelpon Solomon memberitahu bahwa dia sudah menemukan cara untuk menemukan Reddington. Namun apakah yang akan terjadi jika Reddington mengetahui pengkhianatan Vargas ini? Kita tunggu saja di video yang mengungkapkannya. Kembali ke Tom, dia akhirnya berhasil dengan misinya untuk mendekati Asher Sutton ini. Namun sebelum Tom dan Asher pergi bersama, Tom ditelepon Agent Keen, di mana di sini Agent Keen meminta Tom untuk tidak perlu membantunya karena Agent Keen sudah banyak melakukan hal yang mengerikan dan Agent Keen tak mau gara-gara dia Tom kembali ke dunianya karena sebelumnya Tom berkata ingin menghilang dan ingin memulai hidup dengan baik. Namun Tom yang mendengar itu berkata bahwa semuanya sudah terlambat karena dia juga sudah memulai misinya untuk membantu Agent Keen membersihkan namanya. Dan Tom juga tidak bisa diam saja karena mengetahui Agent Keen dalam masalah. Ya akhirnya Tom pun menutup teleponnya dan pergi bersama Asher Sutton. Follow me. Namun apakah yang akan terjadi selanjutnya? Untuk saat ini kita belum bisa mengetahuinya karena ini adalah scene penutup kali ini. How long do I have? 30 minutes. Cerita diawali di sebuah hanggar pesawat milik Reddington, di mana di sini terlihat beberapa orang termasuk Mr. Vargas telah tewas dan Mr. Kaplan terlihat juga datang ke lokasi ini atas perintah Reddington. Dan setelah kedatangan Mr. Kaplan itu, Mr. Kaplan segera memfoto Agent Keen yang sedang terbaring bersimbuh darah. Dan Reddington menyuruh Mr. Kaplan untuk mengirimkan foto yang diambilnya kepada media. Karena Reddington ingin semua orang tahu tentang apa yang terjadi di lokasi ini. Dan akibat foto itu pun, media memberitakan tentang kematian Agent Keen. Di mana di sini Cooper, Aram dan kawan-kawan maupun masyarakat melihat berita itu. Namun di sini ada yang menarik perhatian, yaitu gadis muda ini, di mana dia terlihat sangat senang melihat berita kematian Agent Keen. Dan di sini kalian pasti berpikir apa yang sebenarnya sudah terjadi. Tapi tenang saja, kita akan bisa mengetahuinya karena setelah ini scene mundur 12 jam sebelumnya. Hi, my name's Asher Sutton. Di mana kita diperlihatkan Tom dan Asher Sutton sedang berbincang bersama. Dan di sini saya akan menjelaskan apa sebenarnya rencana Tom untuk mencari Karakut, yaitu Tom sangat yakin Karakut disembunyikan oleh sebuah anggota kriminal dan Asher ini sering berhubungan dengan anggota kriminal itu. Jadi Tom sengaja mendekati Asher ini agar bisa mengetahui anggota kriminal yang Tom curigai menyembunyikan Karakut. Dan untuk saat ini hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Ya akhirnya di sini karena Asher sangat senang dengan cara Tom berteman, Asher pun mengundang Tom ke acara pertunangannya. Dan Tom pun dengan senang hati menerima undangan Asher ini dengan memberitahu namanya. My name's Matt Buckley. Pleasure to meet you, Matt Buckley. Keesokan paginya di New York di teater milik Reddington, Reddington meminta Agent Keen untuk bersiap-siap pergi. Karena Reddington baru saja mendapatkan informasi dari asetnya bahwa seorang pembunuh yang dikenal sebagai Wendigo datang ke New York dan dia datang untuk membunuh Agent Keen. Dan Wendigo bukanlah anggota Kabal. Agent Keen yang mendengar itu pun bertanya, jika Wendigo bukan dari Kabal, lalu kenapa Wendigo ingin membunuh Agent Keen? Ya akhirnya Reddington pun menceritakan tentang Wendigo. Di mana dari yang Reddington ketahui, Wendigo adalah perwujudan dari keadilan dengan main hakim sendiri. Dia mengidentifikasi, memburu, dan membunuh target yang dianggap tidak layak untuk masyarakat.
Beberapa orang mempercayai Wendigo adalah mantan anggota khusus karena kehadirannya bisa dirasakan tetapi tidak pernah terlihat. Sambil Reddington menceritakan tentang sosok Wendigo kepada Agent Keen, kita diperlihatkan seorang laki-laki yang bisa saya konfirmasikan adalah Wendigo yang Reddington maksud. Dan di sini Wendigo sedang membuat amunisi yang akan dia gunakan untuk membunuh Agent Keen. Dan kenapa dia membuat amunisi sendiri yang tentu saja itu agar dirinya susah untuk dilacak. Dan setelah Reddington selesai memberitahu Agent Keen tentang sosok Wendigo, Reddington pun berkata kepada Agent Keen untuk menunggunya di sini karena anak buah Reddington sedang dalam perjalanan untuk menjemput Agent Keen dan Reddington ingin pergi sebentar untuk mencari bantuan. Where are you going? To get help. Yang ternyata Reddington meminta bantuan dengan mendatangi Donald yang baru saja selesai melakukan aktivitas di komunitasnya dalam upaya menghilangkan kecanduan Donald dengan obat-obatan. Yang tentu saja di sini Reddington meminta bantuannya dengan senjata yang ditodongkan ke arah Donald. Reddington pun akhirnya memberitahu Donald bahwa ada seorang pembunuh mengincar Agent Keen dan Reddington ingin Donald mencarinya. Donald yang mendengar itu pun bersedia membantu karena kita tahu Donald juga tak ingin Agent Keen tewas. Ya, akhirnya Donald pun memberikan kasus itu kepada Navabi dan Aram dan menjelaskan semuanya seperti yang Reddington jelaskan kepadanya. Dan kenapa Donald memberikan kasus itu kepada Aram dan Navabi? Karena hari ini Donald akan menghadiri sidang di Gedung Putih. Dan sidang apakah itu? Kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Sementara di sisi Agent Keen, dia ditelepon Reddington dan disuruh untuk pergi bersama anak buah Reddington yang sudah menjemputnya. Dan anak buahnya akan mengantarkannya ke jet pribadi Reddington. Namun sebelum Agent Keen memasuki mobilnya, inilah yang terjadi. Seseorang yang bisa saya konfirmasikan adalah Wendigo menembak salah satu anak buah Reddington yang akhirnya semua anak buah Reddington pun tewas di tangan Wendigo. Tapi untungnya Agent Keen berhasil selamat dan melarikan diri dari lokasi ini. Tapi dengan terpaksa dia meninggalkan ponselnya dan Reddington mendengar semua tembakan yang terjadi itu. Talk to me, Lizzie. Dan setelah beberapa saat, Reddington yang kehilangan kontak dengan Agent Keen itu pun menghubungi Aram untuk mencari tahu keadaan Agent Keen. Yang dimana di sini Aram memberitahu bahwa Navabi sudah ada di lokasi penembakan dan tidak menemukan Agent Keen. Karena Agent Keen terlihat dari CCTV mencuri mobil dan keluar dari lokasi penembakan itu. Reddington yang mengetahui bahwa Agent Keen selamat pun bertanya kepada Aram tentang kasus Wendigo yang diberikannya. Yang dimana di sini Aram awalnya tidak mau memberitahu petunjuk yang sudah didapatkannya. Tapi setelah Reddington mengancamnya dan memberi waktu 5 detik, Aram yang takut dengan Reddington itu pun akhirnya memberitahu semua tentang kemajuan kasus Wendigo yang ditemukannya. And one of the cold cases was made by a master gunsmith named Zachary O'Toole. Yaitu seorang pria bernama Z yang dicurigai yang telah membuat senjata yang digunakan oleh Wendigo. Tapi saat ini FBI belum bisa menemukannya. Sementara di sisi Agent Keen, dia mencuri ponsel milik seseorang lalu menghubungi Navabi yang saat ini ada di lokasi penembakan. Dan di sini Agent Keen mencoba memberi petunjuk kepada Navabi dengan memberitahu arah Wendigo menembaknya yang membuat Navabi menemukan peluru yang sebelumnya tidak ditemukan. Tapi di sini Navabi menasihati Agent Keen untuk menyerahkan dirinya dan menanggung semua perbuatan yang dilakukan Agent Keen. Karena Navabi yakin jika Wendigo menemukan Agent Keen kedua kalinya, Wendigo tidak akan meleset lagi. Namun Agent Keen yang mendengar itu berkata bahwa dia pasti akan menanggung semua perbuatannya, tapi tidak untuk perbuatan yang tidak dilakukannya. I would. I do. But not for the things I haven't. Dan ternyata setelah ini Agent Keen bertemu dengan Reddington, di mana di sini Reddington terlihat sangat senang Agent Keen baik-baik saja. Namun di sini juga Reddington mengungkapkan bahwa ada Dembe mengkontaknya dan akan melakukan pertemuan nanti. Tapi di sini
Reddington belum tahu bahwa yang mengkontaknya adalah Vargas. Dan sebelum mereka bertemu dengan Vargas, ternyata Reddington mendapatkan lokasi Z pembuat senjata yang digunakan Wendigo setelah mendapatkan namanya dari Aram. Dan mereka pun akhirnya mendatangi Z itu. Dan di sini Reddington meminta Z untuk memberikannya lokasi Wendigo, yang dimana Z awalnya tidak mau memberitahu. Tapi setelah Reddington mengancam akan membunuhnya dengan senjata yang dibuat oleh Z sendiri, Z pun akhirnya memberikan lokasi Wendigo saat ini. Ya akhirnya Agent Keen dan Reddington pun pergi ke lokasi yang diberikan Z. Tapi Agent Keen malah menjatuhkan alat yang dia gunakan untuk membuka pintu secara diam-diam dan membuat Wendigo mengetahuinya. Tapi untungnya Agent Keen dan Reddington tidak terkena tembakan itu. Mengetahui itu, Wendigo pun mencoba melarikan diri sampai dia meloncat ke gedung sebelah, tapi malah tersangkut dan Reddington mencoba membantunya. Tapi di sini Wendigo malah berkata kepada Reddington bahwa dia bukanlah satu-satunya karena masih ada banyak dan mereka akan datang untuk membunuh Agent Keen. Reddington yang mendengar itu pun bertanya siapa yang akan datang itu. Tapi Wendigo hanya tersenyum saja yang akhirnya inilah yang terjadi. Reddington sengaja melepaskannya yang akhirnya membuat Wendigo itu pun terjatuh dan tewas seketika. Dan di sini kita akan tahan dulu tentang apa yang akan dilakukan Agent Keen dan Reddington, karena kita akan ke sisi Tom yang saat ini ada di acara pertunangan Acer Sutton. Di mana di sini Tom berkenalan dengan Gwen, wanita tunangan Acer, yang dimana Gwen juga terlihat sangat senang, tapi Gwen meminta Tom berjanji untuk tidak melakukan sesuatu apapun yang membuat pria yang dicintainya terluka. Dan saat Tom mencoba mengambil minuman, dia melihat Acer sedang berbicara dengan seorang pria, tapi dengan nada kasar kepada Acer, yang akhirnya membuat Tom meminta pria itu pergi. Dan akibat ini, Acer dan Gwen pun menceritakan masalah yang dialaminya itu kepada Tom, di mana ternyata Acer pernah melakukan pertarungan bawah tanah dan dia menang. Tapi akibat kemenangannya itu, seseorang kehilangan banyak uang dan Acer disuruh mengganti setiap bulan 20.000 US dollar. Dan pria tadi ternyata datang untuk menagih bulanan yang belum disetor oleh Acer. Di sini Acer juga mengungkapkan bahwa dia menjadi terpaksa membayarnya karena Acer pernah menyewa detektif swasta untuk menyelidiki orang-orang Rusia itu. Tapi detektif itu malah tewas dengan mengerikan. Semenjak itulah Acer rutin membayar tiap bulan kepada anggota geng Rusia itu karena takut dirinya akan tewas juga seperti detektif yang dia sewa. Sebenarnya Tom sudah tahu akan hal itu, dan itulah alasan Tom mendekati Acer Sutton ini, karena ingin mengetahui tentang atau lokasi anggota geng Rusia itu yang Tom curigai menyembunyikan Karakut. Tapi di sini Tom berkata bahwa dia akan membantu untuk menyelesaikannya karena dia memiliki rencana. Namun apakah yang akan dilakukan Tom? Kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Sementara di sisi Donald yang baru saja tiba di Gedung Putih, Donald diperkenalkan Raven kepada Laurel Hitchin, penasehat keamanan Presiden Amerika, yang akan menjadi ketua atau hakim dalam sidang hari ini, yang membahas tentang masalah keamanan nasional yang diakibatkan Agent Keen dan Reddington dan enggannya FBI berbagi informasi kepada CIA karena mengetahui direktur CIA yaitu Peter Kotsiopoulos menjadi salah satu member dari organisasi bayangan yaitu Kabal akibat Reddington yang mengekspos data Fulcrum kepada media. Dan di sini saya minta kepada Anda untuk mengingat Laurel Hitchin ini karena dia adalah salah satu karakter penting untuk cerita ke depannya. I'm not sharing information with the CIA because Mr. Kotsiopoulos. Dan saat persidangan itu dimulai, Donald pun mengungkapkan alasannya kenapa dia menolak bekerja sama dengan CIA untuk menangkap Agent Keen dan Reddington, yaitu karena mengetahui direktur CIA adalah salah satu anggota
kabal. Tapi di sini Donald juga merasa diberatkan karena CIA menganggap Donald tidak bekerja profesional karena Agent Kin adalah mantan partnernya. Sementara untuk tuduhan Direktur CIA yang diketahui adalah salah satu member kabal, Direktur mengungkapkan semua alibinya dan menyangkal semua tuduhan yang dihadapkannya, yaitu salah satu yang menjalankan organisasi bayangan pemerintah, karena Direktur juga bisa membuktikan semua bahwa kabal sebenarnya tidak ada. I can assure you there is no cabal. Namun apakah keputusan Hickchin tentang persidangan ini? Kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Sementara Donald dan Direktur menjalani persidangan, kita ke sisi Aram dan Navabi yang ada di Blackside, di mana di sini Aram akhirnya mengetahui kenapa Agent Kin diincar oleh Wendigo, yaitu karena blacklist kali ini yang mempunyai username Eryoken memasang sayembara pembunuhan Agent Kin di situs dark web dengan hadiah Bitcoin yang cukup besar yang dikumpulkan dari penggalangan dana komunitas dark web tersebut. Dan saat ini Aram juga tak bisa men-take down situs tersebut maupun melacak blacklist kali ini. I take one down, two pop up. It is completely anonymous. Sementara di sisi Agent Kin di suatu tempat bersama Reddington untuk menemui Vargas, Agent Kin juga akhirnya mengetahui kenapa dia menjadi incaran pembunuh setelah melihat dari laptop yang dia ambil dari kediaman Wendigo. Dan saat Vargas tiba, Reddington pun cukup terkejut karena bukan Dembe yang datang, melainkan Mr. Vargas. Dan di sini Vargas mengungkapkan bahwa Dembe telah dibunuh oleh Solomon. Tapi sebenarnya kita sangat mengetahui bahwa di episode sebelumnya Vargas telah berkhianat dan menembak Dembe. Namun di sini Reddington belum mengetahuinya. Mendengar ucapan Vargas itu pun, Reddington berkata bahwa dia akan membalas dendam kematian Dembe kepada Solomon. Dan di sini Agent Kin menunjukkan kepada Reddington bahwa logo yang terdapat di situs dia ingat pernah melihatnya di tempat Z. Ya akhirnya Agent Kin dan Reddington kembali ke tempat Z bertanya tentang siapa yang sudah menempatkan Agent Kin ke situs dark web tersebut. Yang dimana di sini awalnya Z tidak mau berkata, tapi setelah Reddington menembak kakinya, Z pun akhirnya memberitahu tentang pemilik website itu yang mempunyai nama Gavrilo Delgado, karena dia juga memang tidak tahu tentang Eryoken atau blacklist kali ini. Dan setelah Reddington mengetahui nama pemilik website tersebut, inilah yang terjadi. Reddington membunuh pria malang ini. Dan setelah ini, Reddington yang merasa kota ini tidak aman untuk Agent Kin menyuruh Vargas menelpon Edward, pilot pribadi Reddington, untuk menyiapkan penerbangan. Tapi ternyata yang dihubungi Vargas adalah Solomon, tapi seolah-olah sedang menelpon Edward. Yang akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa Vargas ingin menjebak Reddington. Dan Vargas pun memberitahu lokasi hanggar pesawat milik Reddington itu kepada Solomon. Tapi sebelum kita melihat penjebakan itu, kita ke sisi Aram dan Navabi yang dimana di sini mereka berhasil menangkap pemilik website setelah diberi informasi oleh Reddington. Dan di sini saat Navabi menginterogasi pemilik website ini, Navabi sangat bingung dengan perkataannya dikarenakan dia memang tidak mengerti apa yang dikatakan Delgado ini. Tapi setelah Aram yang menginterogasinya, tanpa membutuhkan waktu lama, Aram akhirnya mengetahui bahwa untuk mematikan situsnya atau menghapus nama Agent Kin di situs itu membutuhkan dua kunci. Satu, Delgado ini, dan satunya adalah blacklist kali ini. Tapi lagi-lagi Aram maupun Delgado juga tidak mengetahui keberadaan Eryoken itu. Good talk. Sementara di sisi Reddington dan Agent Kin, setelah dia sampai di hanggar pesawat miliknya, Reddington akhirnya mengetahui bahwa dirinya telah dijebak setelah dikepung oleh Solomon dan anak buahnya. Dan di sini dengan terpaksa Reddington dan Agent Kin menjatuhkan senjatanya karena situasi tidak memungkinkan mereka untuk melawan Solomon.
Yang akhirnya untuk memberitahu apa yang sebenarnya Reddington rencanakan terhadap Cabal, Solomon berniat melukai Agent King perlahan di depan Reddington. Dan di sini Reddington terlihat berontak karena tak ingin itu sampai terjadi. Tapi yang pada akhirnya inilah yang terjadi. Tiba-tiba, sebuah mobil dengan anak buah Solomon yang tewas memasuki pintu hanggar depan. Dan ternyata itu adalah pengalihan. Karena tak lama setelah itu, Dembe dari pintu belakang datang membunuh semua anak buah Solomon dan Vargas terkena di kaki. Tapi tidak dengan Solomon. Karena Solomon berhasil melarikan diri dari hanggar itu. Dan Reddington yang mengetahui Vargas berkhianat itu pun tanpa berkata apa-apa lagi langsung membunuh Vargas. Dan di sini Reddington terlihat sangat senang ternyata Dembe masih hidup dan menolongnya. Tapi ternyata akibat luka tembak yang didapatkannya dari Vargas, Dembe jatuh dan tidak sadarkan diri. Yang akhirnya Reddington pun menyuruh bagian medisnya untuk merawat Dembe di tempat yang Reddington siapkan. Dan setelah Dembe pergi, Reddington pun menelpon Aram bertanya tentang kemajuan kasusnya. Di mana di sini Aram menjawab bahwa dia belum bisa mematikan situsnya karena membutuhkan 2 kunci. Dan satu-satunya cara adalah menemukan blacklist kali ini. Dan untuk menemukan blacklist kali ini, mereka berencana memalsukan kematian Agent King. Dan itulah kenapa kalian melihat Agent King di scene awal bersimbuh darah. Karena ternyata itu adalah bagian rencana Reddington untuk menemukan blacklistnya. Dan setelah berhasil memalsukan kematian Agent King yang dibantu oleh Mr. Kaplan, Agent King mendapat email berisi nomor routing untuk melacak blacklistnya. Tapi di sini Reddington tak mau memberitahu Aram karena dia ingin menemui blacklistnya yang sudah membuat Agent King dalam bahaya. Yang tentu saja kita bisa menyimpulkan Reddington ingin membunuh blacklist kali ini. Wake and bake and grab a pen. I have a routing number I need you to track. Dan untuk menemukan blacklistnya itu pun, Reddington menghubungi asetnya yaitu Bora Cove yang pernah kalian lihat di season 1, lalu memberikan nomor routingnya untuk melacak Area Ken. Yang pada akhirnya, Reddington dan Agent King pun pergi ke rumah blacklist kali ini. Tapi di sini mereka sangat terkejut setelah mengetahui bahwa blacklistnya ternyata adalah gadis muda ini yang tentu saja Reddington tidak sekejam itu untuk membunuhnya. Namun di sini Reddington dan Agent King bertanya apa alasan gadis muda ini menempatkan Agent King dalam sayembara, yang dimana ternyata akibat pemboman yang dilakukan Karakut untuk menjebak Agent King, ternyata salah satu agent yang tewas akibat pemboman itu adalah ibu kandung gadis muda ini. Dan media memberitakan Agent King lah yang melakukan pemboman itu. Tapi setelah Agent King dan Reddington menjelaskan bahwa Agent King hanya dijebak dan Agent King berjanji akan menangkap pembunuh yang sebenarnya, gadis muda ini pun akhirnya percaya dan mau menghapus sayembara Agent King dari situs itu. Dan itulah akhir kasus blacklist kali ini, di mana blacklist kali ini tidak ditangkap oleh FBI karena Agent King dan Reddington tidak tega akan hal itu. Sementara di sisi lain, kita diperlihatkan Tom sedang mengawasi Asher dari kejauhan yang sedang memberikan uang bulanan kepada anggota geng yang dicurigai menyembunyikan Karakut. Dan setelah Asher pergi, Tom pun menghampiri pria itu yang sedang menghitung uang. Dan di sini Tom membunuh pria ini untuk memancing ketuanya agar mendatangi Asher, yang tentu saja agar Tom bisa menemukan Karakut. Dan setelah Tom membunuhnya, Tom pun membawa mayatnya dan memperlihatkannya kepada Asher dan tunangannya. Yang dimana di sini Asher dan Gwen terlihat panik karena mereka tidak menyangka bahwa inilah rencana yang dimaksud oleh Tom.
Dan di sisi Reddington, terlihat dia sedang menjaga Dembe yang sedang dalam perawatan. Sementara untuk Donald, dia akhirnya kembali ke Blackside. Dimana di sini, Donald cukup senang mendengar bahwa Agent Keane baik-baik saja meskipun Aram dan Navabi tak berhasil menangkap Blacklist kali ini. Don't ever hug me like that again. Namun tak lama kemudian, Raven memanggil Donald untuk datang ke ruangannya. Yang dimana ternyata Laurel Hitchin dan Direktur ada di ruangan Raven. Dan di sini, keputusan sidang tadi telah ditetapkan. Yang dimana FBI harus berbagi informasi tentang kasus yang berhubungan Reddington maupun Agent Keane kepada CIA. Dan jika Donald menolak, maka kepemimpinan Donald di FBI akan digantikan oleh orang lain. Yang akhirnya Donald dengan terpaksa menerima keputusan itu. Namun bagaimanakah Donald dan kawan-kawan menghadapi situasi ini? Untuk saat ini kita belum bisa mengetahuinya. Karena ini adalah scene penutup kali ini.